جمرة بالجنة هنوا يلا اللي تحبون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan mempertemukan kita kembali dalam rangkaian video pembelajaran An-Nahwu Al-Wadhih. Baik, di halaman 35 daripada kitab ini ya, An-Nahwu Al-Wadhih jilid pertama, kita telah mempelajari al-jumlatu al-ismiyah, sebuah kalimat nominal, kalimat yang terdiri dari kata benda. Kata benda yang mengawali kalimat nominal disebut mubtada, sedangkan keterangannya disebut khobar ya. Baik, sekarang di hadapan kita sudah ada contoh dan kita beri judul apa namanya? Contoh-contoh ini dengan judul kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudara perempuannya atau kana dan teman-temannya. Apa maksudnya? Langsung kita bacakan contohnya. Al-baitu nadhifun, rumah itu bersih. As-thawbu qasirun, baju itu sudah menjadi pendek karena orang yang memakainya sudah bertambah besar. Al-khadimu qawiyun, asisten rumah tangga itu kuat badannya. An-nahimu maridun, orang yang banyak makan itu sakit. Al-amilu mut'abun, karyawan pekerja itu lelah. Baik, sekarang ini semua ya, kata benda di awal kalimat ini atau kalimat ini semua adalah jumlah ismiyah, kalimat nominal, kalimat yang terdiri dari kata benda dan kata benda. Kata benda pertama disebut sebagai mubtada, kata kedua disebut khobar, keterangan daripada kata benda pertama. Nah, itulah yang disebut mubtada dan khobar. Sekarang ternyata ada kata-kata berupa kata kerja yang dapat merubah harokat dan status daripada mubtada khobar. Kita lihat langsung saja. Kanal baitu nadhifan. Yang berubah di sini apa? Iya, betul. Tadinya nadhifun menjadi nadhifan. Itu yang pertama, perubahan pertama. Perubahan yang kedua, statusnya. Kalau tadi ini mubtada, ini khobar, sekarang al baitu menjadi isim kana. Isimnya si kana. Bukan lagi mubtada namanya. Ada perubahan meskipun harakatnya tidak berubah, tapi statusnya bukan lagi mubtada tetapi ismu kana, isimnya si kana. Nadhifan berubah, tadinya dhammatain menjadi fathatain dan statusnya juga bukan lagi khobar si mubtada tapi khobar kana. Sampai sini paham? Dan ini berlaku perubahan ini pada kalimat-kalimat yang berada di bawahnya. Terjemahannya begini. Karena biasanya terjemahannya adalah bahwasannya atau dahulu kala atau dulu ya begitu. Biasanya dulu. Nah, nanti masalah ma'aninya, makna-maknanya kita bahas lebih lanjut di setelah kita mengartikan ini. Shara thawbu qasiran. Baju itu sudah menjadi pendek. Baju itu atau pakaian itu sudah kecil begitu ya, sudah enggak muat. Jadi terjemahan shara ini sudah menjadi gitu ya, menjadi. Laisa al-khadimu qawiyan, pembantu itu enggak kuat, jangan suruh ngangkat-ngangkat. Laisa di sini maknanya adalah menegatifkan, bisa diartikan tidak atau bukan. Sedangkan asbaha ini keterangan waktu. Dari kata sobah, pagi hari. Asbahan nahimu maridon, orang yang banyak makan itu sakit kapan? Di pagi hari. Kalau kita ngomong misalkan berada di pagi hari dan yang kita obrolin adalah orang yang tadi malam makannya banyak, maka kalimat yang kita ucapkan adalah asbahan nahimu maridon. Tuh orang yang tadi banyak makan atau tadi malam banyak makannya, pagi-pagi sakit tuh. Nah, gitu ya. Itu contoh dalam keseharian kita. Fungsi ini. Amsa al-amilu mut'aban. Pekerja itu capek. Kapan? Di sore hari saat sudah
menjelang maghrib karena dia baru pulang, begitu ya. Ini keterangan waktu 1, 2, 1, 2, nanti ditambah adha, ya, ada adha, kemudian yang artinya waktu duha, ya sekitar jam 8 sampai jam menjelang zuhur. Misalkan kita katakan adha al-amilu mut'aban, pekerja itu baru jam 10 udah capek gitu ya, atau sudah capek. Kemudian ada bata, antum sering dengar kata mabit, menginap, artinya malam, keterangan malam. Batal amilu mut'aban, pekerja itu kalau malam sudah capek, jangan diajak begadang. Kemudian ada juga dhalla. Dhalla itu sering diartikan tetap atau masih saja. Dhallal amilu mut'aban, pekerja itu masih aja capek sih padahal udah istirahat, begitu ya. Baik, itu mungkin langsung ya, secara makna juga sudah kita pahami. Nah, sekarang kita ke kaidahnya atau pembahasan. Di halaman 62 dikatakan, kalau kalian idza tadabbarta ma'ani hadhil af'al fi amthilatiha wajadta anna kana tufidu ittisafal mubtada bil khabar fi zamanil madhi. Fungsi daripada kana adalah memberikan keterangan bahwa yang tadinya mubtada ini berkaitan dengan waktu yang telah berlalu. Tufidu ittisafil mubtada bil khabar fi zamanil madhi. Ya gampangnya tadi kita sering terjemahkan misalnya dalam hadis Nabi, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Ini ungkapan Ibunda Aisyah bahwasannya Nabi, dulu keterangan yang telah lampau karena memang sudah 1500-an tahun yang lalu. Kana nabiyyu, biasanya Nabi dulu gitu ya, ada dalam tanda dalam kurung kita katakan keterangan dulu. Jadi kana ini menunjukkan keterangan apa yang terjadi pada mubtada dan khobar itu di masa yang telah berlalu. Meskipun tidak selalu waktu yang sudah cukup lama berlalunya, tidak. Sering kita katakan semenit yang lalu atau 2 hari yang lalu, sebulan yang lalu, itu bisa menggunakan kana. Sedangkan sara tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin. Sedangkan sara maknanya, fungsinya ya, membuat atau memberi keterangan bahwa mubtada ini di sini dalam konteks ini as-saub, pakaian, telah mengalami perubahan tahawul ya, dari yang asalnya itu muat menjadi tidak muat, dari besar menjadi kecil gitu ya. Nanti bisa diterapkan pada kalimat-kalimat yang lain. Sedangkan laisa tufidun nafya, berfungsi untuk menafikan, menegatifkan. Tadinya dia dikatakan asisten rumah tangga itu kuat menjadi tidak kuat, kekuatannya dinegatifkan, dinihilkan, ya, dinafikan. Sedangkan asbaha, amsa, adha, bata, dhalla, di sini dikatakan tufidu tauqitat ittisafil mubtada bil khabari bis sabah wal masa wad duha wan nahar wal lail ala tertib. Hanya menunjukkan seperti ini. Ya, keterangan waktu hanya saja lebih detail. Kalau ini kaitannya dengan pagi hari, ini amsa dari kata masaun, antum sering dengar masaul khair, adha waktu duha, bata itu malam, dhalla itu masih. Ya, keterangan waktu juga. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian juga fungsi dari mubtada perlu kita tegaskan. Fungsi dari kana wa akhwatuha adalah tarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu tsani wa yusamma khabaraha. Dia kana ini merofakkan kata benda yang pertama, kemudian dijadikan sebagai isimnya, dan menasabkan, memansubkan, membuatnya fathah dan menjadikannya khobar daripada dia. Itu sudah kita terangkan di awal. Kemudian yang perlu juga diperhatikan dalam Al-Qawaid di halaman 62 di sini dikatakan likulli fi'lin min hadhil af'al mudhari'un wa amrun ya'malani 'amalal madhi illa laisa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Kata-kata kerja kana, sara, asbaha, amsa, adha, bata, dhalla itu memiliki fi'il mudhari' karena ini disebut fi'il madin. Meskipun ada yang mengatakan dari kalangan ulama nahwu ini adalah fi'il madin yang nakis, kurang sempurna.
penjelasannya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kenapa disebut fi'lun madin naqis. Ini semua yang tadi kita sebutkan kecuali laisa, kecuali yang laisa, semuanya memiliki fi'il mudhari. Sebagaimana fi'il madin yang lainnya punya mudhari juga punya amr. Akala madin, mudhari'nya yakulu, perintahnya kul. Nah, di sini juga ada kana yakunu, perintahnya kun. Kemudian sara yasiru sir, asbaha yusbihu isbah atau asbih. Kemudian amsa yumsi, kemudian amsi pendek dengan menghilangkan alif di sini atau ya-nya. Kemudian adha yudhi adhi. Kemudian bata yabitu bit. Kemudian dhalla yadhallu dhil atau dhal. Nah, fungsi yang dimiliki kana, sara, asbaha, amsa, adha, bata dan dhalla juga dimiliki oleh mudhari dan amrnya. Artinya bisa berbuat hal yang sama seperti kita taruh misalnya yakunul baitu nadhifan. Dia memiliki fungsi yang sama dengan fi'il madinnya. Maka al baitu dijadikan isim yakunu dan ini menjadi khobar yakunu dan dia menjadi fathah. Seperti juga sara kita ganti dengan yasiru, yasiru thawbu qasiran, sama fungsinya. Begitu ya. Terus begini juga yusbihun nahimu maridan, memiliki fungsi yang sama yaitu merofakkan mubtada dan menjadikan mubtada itu menjadi isimnya, sehingga dalam i'rab dikatakan misalnya an-nahimu adalah isim asbaha atau isim yusbihu mudhari'nya. Begitu juga dengan fi'il amrnya dan juga menasabkan khobarnya ya. Fungsinya merofakkan merofakkan mubtada dan menjadikannya sebagai isimnya dan memansubkan khobarnya dan menjadikannya khobar daripada kata-kata kerja yang tadi kita sebutkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diulang-ulang kalau belum paham. Kalau belum paham juga silakan tulis komentar, bertanya di kolom komentar atau bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirara, tirara.